Ya, selamat malam, salam Just Talk. Hari ini agak telat, gue baru sampai rumah, tadi taping di Pange, terus meeting baru dengan macetnya gila-gilaan. Akhirnya gue ada yang minta ada video nggak untuk preview, ya udah gue bikin deh. Hari ini ada dua pertandingan. Kalau gue bilang akhirnya Champions League menyisakan tim-tim yang layak berada di perempat final kecuali Benfica ya. Benfica gue bilang nggak layak, tapi ya that's football. Ada untungnya dan ruginya. Ntar malam Benfica lawan Liverpool, Man City lawan Atletico Madrid, besok Chelsea Madrid, Real Madrid, dan juga Villarreal Bayern Munchen. Jadi dua hari ini sangat seru. Gue pasti nonton dua-duanya pakai dua screen. Sebelum kesana gue mau bahas sedikit tentang Arsenal yang kemarin bapuknya minta ampun dan sangat layak kalah. Sekarang yang menjadi tantangan, kan gue nggak pernah bilang Arteta in. Untuk gue sampai detik ini Arteta out. Sekarang yang menjadi tantangan adalah kemungkinan besar Thomas Partey out, Tierney out, dan Tomiyasu belum tentu balik. Nah, bisa nggak Arteta dengan bench yang sangat tipis untuk menurunkan tim squad kembali ke performa sebelum-sebelumnya yang berapa kali beruntun menang ya. Kita lihat karena semua menjadi terbuka. Kita lihat sehebat apa Arsenal di bawah Arteta dengan bench yang mayoritas pemain muda. Dan kemarin dia paksa Tavares main, paksa ini, kenapa nggak coba pemain muda aja, ya kan? Tapi intinya layak kalah dan Milan pun seri. Akhirnya Milan, kan gue bilang nggak bisa main gerasa gerusuk lu menang terus. Dan kemarin di kandang loh, ini bener-bener 2 poin yang sangat berharga karena lawan lu cuman Bolonya. Dengan tim lain Bolonya akan dibantai. Tapi kita lihat lagi, semua masih seru sekarang. Kalau Inter satu match ini menang, selisihnya cuma 1 poin, oke? Jadi masih semua terbuka. Apakah Milan? Gue nggak bilang Milan nggak bisa juara, tapi gue nggak yakin. Gue lebih yakin Inter, itu aja sih intinya. Tapi kalau dibilang bisa nggak, ya bisa-bisa aja. Namanya juga sepak bola. Tapi kalau lu tanya gue bilang dari segala segi, gue bilang Inter lebih punya peluang besar untuk menjadi juara. Oke? Benfica lawan Liverpool. Ntar malam Benfica ini kalau bilang beruntung lolos lawan Ajax, karena di Benfica pas lawan Ajax itu Ajax lebih unggul duluan kalau misal 0-2 terus kejar 2-2, padahal Ajax punya peluang banyak untuk bisa kill the game. Cuman Ajax is Ajax dengan banyak pemain muda tanpa pemain bintang, artinya ya nggak selalu konsisten, dan akhirnya mereka kalah di Amsterdam. Benfica yang lolos. Kekalahan ini ekstra menyakitkan karena sama sekali dari kualitas Ajax lebih bagus, dari sisi permainan lebih bagus, cuman finishingnya memang bapuk. Dan 1 bulan terakhir Ajax memang menurun. 1-2 bulan terakhir tuh Ajax memang menurun performanya. Itu emang di Liga pun begitu. Jadi it happens kalau lu tiap tahun jual 5-6 pemain ya. Ketemunya Liverpool yang lagi on fire, walaupun Mane setelah pulang dari Piala Afrika itu belum bener-bener kelihatan. Cuman Benfica gue nggak berpikir bahwa Liverpool ini akan out. It's nggak mungkin. Tapi kembali lagi, ini sepak bola, semua bisa terjadi. Saatnya Liverpool jelek banget, mereka dapat 2 peluang kecil, 2 gol, kena deflect, kena tiang, parkir bis, sekali counter goal, itu bisa terjadi. Cuman gue tidak melihat itu karena ini mainnya 2 match. Beda dengan tahun lalu pas pandemi itu main 1 match. Itu semua ditentukan, jadi tergantung faktor luck-nya. Kalau lu main 2 match, faktor luck-nya itu udah berkurang karena udah goal away itu udah nggak dihitung, ya kan? Tapi gue bilang Liverpool itu harusnya ya bisa kill the game. Harusnya bisa ke malam ini, nggak usah nunggu sampai main di Liverpool. Jadi kalau seandainya 0-2 lah, nggak usah banyak-banyak, 0-2, 0-3 kayak pas lawan Milan, selesai ya. Tapi kalau seandainya Liverpool kalah, seandainya Mane, Jota tumpul, Salah tumpul, Benfica defense-nya bagus, kalah 1-0, nah ini akan menjadi seru. Cuman intinya sih gue harap Liverpool yang lolos, karena tim kayak Benfica ini nggak layak lolos ke semifinal. Dan prediksi gue masih Liverpool, City, Madrid, dan
dan Munchen. City ketemu ATM. ATM sudah membuat kejutan dengan menyingkirkan MU. Tapi apakah itu sebuah kejutan? Kalau lihat dari permainan 2 kali itu enggak. Di match kedua MU itu layak kalah karena mereka nyaris, di samping finishing jelek, mereka juga nyaris nggak create peluang. Ketemu City, main di kandang dulu, dan ya for sure 1 juta % ATM parkir bis. Biasanya mereka itu di babak pertama masih ngepres. Ini gue mau lihat, bisa nggak mereka ngepres, taruh pemain lebih banyak pada saat melakukan counter, mengambil risiko dari counter, karena kalau counter gagal bisa di counter kembali kan. Gue nggak yakin sih. Gue lebih yakin kalau itu terjadi, ini akan jadi seru. Jadi minimal babak kedua pasti parkir bis. Minimal 1 babak mereka nggak parkir bis. Apalagi kalau City unggul 1-0 di babak pertama, ya, pasti mereka mau keluar. Tapi keluarnya itu mungkin lebih ambil risikonya mungkin di babak kedua, tidak di babak pertama. Hanya secara overall sih, gue harap sih Mahrez masuk ya. Gue agak bingung dengan Pep ini membangku cadangkan Mahrez. Padahal tiap kali dia main itu bagus banget loh. Gue harap sih Mahrez main. Mahrez dengan siapalah, Bernardo Silva, Foden di tengah, dengan Sterling di sayap, atau Sterling sebagai striker dengan Foden, atau sekali-sekali masukin Grealish atau whatever lah. Pep punya cukup banyak pilihan, atau Gapsus dimainin untuk memainkan di tengah. Tapi gue mending di tengah itu Gundogan, Kevin De Bruyne sama Rodri, Bernardo Silva sebagai striker false 9, atau dari sayap kanan Bernardo Silva, di tengah bisa Gapsus, di kiri Sterling atau Foden. Ya kita lihat aja. Pep ini kan memiliki banyak pilihan. Sementara Atletico Madrid ya kemungkinan besar main 4-4-2, Griezmann sama Felix mungkin di depan, terus ngincar counter kecil. Itu bisa berbahaya, karena counternya Madrid itu benar-benar tajam, berbahaya sekali. City harus belajar dari kasus lawan Spurs lah, nggak jauh beda, cuman Atletico Madrid kan sempat terseok ya, dan akhir-akhir ini sebulan terakhir udah mulai bangkit lagi. Jadi gue bilang Atletico Madrid definitely bisa ngelawan, tapi City kan masih sangat ambisius. Yang mereka belum punya kan Champions League, harusnya bisa dibantai. Kalau gue bilang sampai semifinal sih harusnya lolos. Dan mungkin di match ini udah diselesaikan. Kalau 2-0 City unggul 2-0 selesai, gue bilang. Selisih 2 gol lah. Kita ke Villarreal ya. Villarreal Munchen nggak perlu dibahas. Gue bilang main 2 leg Munchen yang lolos, dan Munchen pun away nggak kalah sangarnya. Gue nggak ngelihat sama kayak ini match sama kayak Benfica Liverpool. Gue tidak lihat Benfica maupun Villarreal bisa membuat kejutan. Harusnya enggak ya. Tapi Liverpool Munchen ini harusnya lolos. Kita ke match terakhir yang sangat penting, yaitu Chelsea Real Madrid. Banyak orang bilang, tahun lalu juga Real Madrid Chelsea diremehkan, menang juga lawan Real Madrid. Gue bilang this time is different, karena main di 2 leg, dan itu berpengaruh banget. Jadi lu nggak usah, sebagai fans Chelsea nggak usah terlalu ngandelin kita bisa menang. Ya bisa aja. Cuman kembali lagi, kalau Tuchel main 3-4-3 atau 4-2-3-1, siapa yang diturunkan itu penting. Kalau gue bilang lawan Real Madrid bermain di kandang, mending pasang Jorginho sama Kovacic, karena mereka lebih bertahan daripada Kante yang lebih ke depan. Nah di depannya bisa Mason Mount, kiri Havertz, Pulisic gue nggak tahu cedera atau enggak, atau Havertz di tengah Lukaku atau Havertz bisa juga, kanan Ziyech. Tapi kalau saatnya main 3-4-3, jangan mainkan Mason Mount, nggak ada gunanya. Kalau menurut gue ya, dan Ziyech juga enggak, mending main dengan Werner, Havertz dengan Lukaku di depan. Kalau main 3-4-3.
Dan kalau main 4-2-3-1 yang jadi masalah adalah jangan pasang Loftus-Cheek. Selesai lo kalau main pasang si pemain overrated ini. Nah, sementara Madrid ini kompak. Selama 11 pemain starternya Madrid main, mereka bisa apa namanya? Bisa main bagus banget. Ya, mereka dibantai Barca itu karena dirombak konsepnya. 3 kali perubahan strategi dalam 90 menit. Dan kemarin keteteran Real Madrid karena lawannya kan lebih bertahan. Chelsea kan main terbuka. Di situ ada peluang untuk Real Madrid. Dan Madrid ini karena udah lama dengan tim seperti ini, kalau Modric, Benzema on fire ya, dengan segala respect untuk Chelsea, selesai. Tapi kalau Chelsea bisa menang di kandang, ini akan jadi seru. Artinya di second leg Madrid akan keluar. Dan apa namanya, ini salah satu match yang untuk gue penonton netral seru, pengen melihat gaya bermain seperti apa. Apakah Tuchel membuat kesalahan seperti terakhir lawan Brentford? Apakah Madrid pelatihnya si Ange membuat kesalahan pas lawan Barca? Ini yang kita nggak tahu. Jadi susah untuk diprediksi seperti apa-apa karena pelatihnya ini kadang-kadang aneh-aneh. Tapi yang penting line up 11 yang diturunkan itu penting sekali dengan role-nya masing-masing. Cuma jujur secara overall gue sedikit aja unggulkan Real Madrid yang lolos. Murni karena pengalaman aja. Karena dari sisi squad oke, dari sisi strategi gue unggulkan Chelsea. Cuman Madrid punya Benzema, Modric, Vini kalau lagi on fire yang tidak dimiliki oleh Chelsea. Chelsea itu agak kesulitan untuk cetak gol. Oke, itu dulu, kita lihat lagi karena ini masih leg 1 ya. Gue nggak tahu seseru apa. Thanks for watching.